Teman-teman, pernah nggak kalian merasa hidup ini kayak punya tiga lapisan, teman-teman? Ada yang kelihatan, ada yang tidak, ada yang bisa dirasakan, dan ada juga yang tidak terlihat, tapi justru paling ngaruh, teman-teman. Nah, di banyak tradisi kuno Nusantara, teman-teman ya, khususnya dari Sunda, tanah Sunda. Jadi ada satu konsep yang sangat menarik, yaitu tentang Tritangtu Buana, teman-teman. Nah, kalau kita terjemahkan secara sederhana, Tri itu tiga, Tangtu itu ketentuan atau prinsip, teman-teman, dan Buana itu dunia, dunia atau alam. Nah, jadi Tritangtu Buana itu bisa dibilang sebagai tiga prinsip utama yang menyusun kehidupan dan semesta, teman-teman. Dan yang menariknya, konsep tiga ini ternyata bukan cuma ada di satu tempat ya. Di berbagai belahan dunia, kita juga sering menemukan pola yang sama, yaitu tiga unsur yang saling melengkapi, teman-teman. Dan ini bukan kebetulan, tapi mungkin memang cara manusia memahami keseimbangan. Nah, apa itu Tritangtu Buana? Jadi Tritangtu Buana biasanya dibagi jadi tiga bagian, teman-teman ya. Pertama ada Buana Nyungcung atau disebut dunia atas. Terus yang kedua ada Buana Panca Tengah, itu biasa disebut dengan dunia tengah, dan Buana Larang itu disebut dunia bawah. Nah, ini sekilas kayak apa ya, pembagian langit, teman-teman ya. Pembagian langit, bumi, dan bawah tanah ya. Tapi ini sebenarnya jauh lebih dalam dari sekedar lokasi, teman-teman. Jadi ini bukan soal tempat ya. Jadi ini soal lapisan kesadaran dan fungsi kehidupan, teman-teman. Buana Nyungcung ini adalah wilayah yang paling tinggi, teman-teman. Bukan secara fisik, tapi secara makna. Di sini kita bisa bicara tentang nilai, eh, kesadaran, arah hidup, prinsip yang jadi pegangan gitu. Kalau di kehidupan sehari-hari, ini seperti bagian diri kita yang selalu bertanya, teman-teman. Mengapa saya hidup? Apa tujuan hidup? Dan apa yang eh, benar gitu. Nah, ini bagian yang tidak kelihatan tapi justru paling menentukan arah hidup kita, teman-teman. Nah, kemudian Buana Panca Tengah atau dunia tengah ya, teman-teman. Nah, ini adalah dunia tempat kita hidup sekarang ya. Jadi tempat kita kerja, berinteraksi, punya keluarga, punya masalah, punya mimpi dan lain sebagainya. Dan ini adalah dunia aksi, teman-teman. Nah, kalau dunia atas adalah niat, maka dunia tengah adalah pelaksanaan. Nah, di sini kita diuji ya. Jadi, apakah kita bisa menjalankan nilai yang kita yakini, dan apakah kita bisa tetap seimbang di tengah tekanan hidup. Yang terakhir adalah Buana Larang atau dunia bawah. Nah, ini eh, sering disalahpahami ya. Banyak yang mikir dunia bawah ini negatif, teman-teman. Ini padahal nggak selalu ya. Jadi
Buana larang itu lebih ke dasar, naluri, kekuatan mentah atau emosi paling dalam gitu ya. Dan ini bagian dari diri kita yang pernah marah, takut, atau lapar, punya keinginan dan berbagai emosi ya, atau bisa disebut dengan ego gitu teman-teman. Nah, tanpa ini kita nggak akan bisa bertahan hidup. Tapi kalau tidak dikendalikan justru ini bisa menghancurkan teman-teman ya. Nah, kalau kita tarik ke dalam diri manusia, Tritang Tubana itu sebenarnya ada dalam diri kita, teman-teman ya. Jadi Buana Nyungcung itu pikiran dan kesadaran tinggi. Terus Buana Panca Tengah perilaku dan kehidupan sosial. Yang terakhir Buana Larang itu insting dan emosi dasar. Dan hidup itu bukan soal milih salah satu, teman-teman, tetapi soal menyelaraskan ketiganya. Nah, nah kenapa harus seimbang gitu ya? Nah, jadi coba bayangkan kalau salah satu ini terlalu dominan, teman-teman. Jadi kalau misalkan hanya Buana Nyungcung gitu ya, kalian bisa jadi terlalu idealis atau banyak teori tapi tidak jalan gitu. Jadi ngomongin tentang makna hidup terus gitu ya, tapi tidak pernah bertindak gitu. Kemudian kalau cuma Buana Panca Tengah gitu, kalian cuman sibuk terus ya kerja gitu, terus kerja, tapi kehilangan arah gitu. Hidup eh, jadi terasa kosong gitu teman-teman. Nah kalau cuman Buana Larang saja, kalian jadi dikendalikan dengan emosi. Jadi kita impulsif gitu, reaktif gitu. Jadi hidup jadi ya mungkin kacau gitu teman-teman. Jadi kuncinya bukan memilih tetapi menyatukan gitu atau bersatu gitu, manunggal gitu teman-teman. Nah, kita akan coba masuk ke bagian yang sangat menarik teman-teman ya. Jadi konsep tiga ini ternyata muncul di banyak ajaran di dunia teman-teman, atau apa disebut trinitas gitu ya. Jadi tanpa harus menyebutkan sistem kepercayaan tertentu, kita bisa melihat pola yang sama gitu. Jadi ada sumber atau asal, terus ada manifestasi atau bentuk gitu teman-teman. Ada penghubung atau energi yang mengalir gitu. Atau dalam bahasa sederhana, yang menciptakan, yang menjadikan dan menghidupkan gitu teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, ini mirip dengan Tritangtu Buana. Nah, jadi bagaimana kita cara memahami Trinitas secara universal gitu. Nah, tanpa perlu kita melabeli atau ngasih nama tertentu, kita bisa memahami konsep tiga dalam satu ini atau Trinitas ini sebagai pertama itu asal teman-teman atau sumber. Jadi ini seperti Buana Nyungcung, tempat semua ide dan arah berasal gitu. Nah, yang kedua, wujud atau bentuk. Ini seperti Buana Panca Tengah gitu. Jadi tempat semua itu diwujudkan gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga itu energi atau penghubungnya. Ini seperti Buana Larang, tapi dalam versi yang lebih halus, teman-teman. Jadi energi yang membuat semuanya hidup dan bergerak gitu. Nah, dan ketiganya ini tidak bisa dipisahkan ya. Kalau dipisahkan ini sistemnya runtuh, teman-teman. Jadi ya ibarat seperti barang elektronik ya, bisa laptop, itu bisa HP gitu kan. Itu trinitas gitu teman-teman ya. Ada
aplikasinya, ada fisiknya, dan ini ya, ada listriknya. Kalau misalkan salah satu rusak ya, atau tidak ada listrik, ya nggak bisa jalan, teman-teman. Nah, contoh di kehidupan seharinya seperti apa gitu. Nah, jadi biar tidak terlalu abstrak, teman-teman, kita akan ambil contoh gitu ya. Misal eh, kita atau kalian mau bangun usaha gitu. Yang pertama, kita harus bangun ide dan visi. Nah, itu bisa disebut dengan buana nyungcung gitu, teman-teman. Kemudian eksekusi. Nah, itu disebut buana panca tengah. Nah, yang terakhir ada semangat, ambisi, dan dorongan. Nah, itu disebut buana larang gitu. Nah, kalau kalian cuma punya ide tapi nggak jadi apa-apa gitu kan. Terus kalau cuman kerja tanpa visi ya capek doang gitu, teman-teman. Jadi kalau punya ambisinya bisa hancur juga gitu. Jadi semua harus jalan bareng dari ketiga itu gitu. Nah, misalkan contoh dua, misalkan tentang hubungan. Terus misalkan yang pertama ada nilai dan komitmen. Nah, ini yang di atasnya gitu, teman-teman. Terus ada interaksi sehari-hari. Nah, ini bagian tengahnya. Terus ada perasaan dan emosi. Ini baru bawahnya. Kalau salah satu nggak seimbang, ya hubungan jadi goyah gitu, teman-teman. Nah, kenapa leluhur sudah memahami ini gitu ya? Nah, ini yang menarik, teman-teman. Konsep Tritang Tubuana muncul dari pengamatan panjang terhadap alam ya. Jadi leluhur kita itu sudah dekat dengan alam. Mereka melihat pola langit yang itu memberi arah, terus pola bumi itu tempat hidup, dan bawah itu sumber kekuatan, teman-teman. Jadi mereka itu tidak pakai istilah rumit, tapi mereka memahami itu memahaminya itu adalah keseimbangan gitu. Nah, sekarang kita hidup di zaman yang agak ketimpangan ya. Banyak yang terlalu fokus di satu sisi. Ada yang terlalu logis, mengakibatkan kehilangan rasa. Ada yang terlalu emosional, akhirnya kehilangan arah. Ada yang terlalu sibuk, jadi lupa tujuan, teman-teman. Jadi itu menyebabkan kita jadi kehilangan keseimbangan di tangtu itu, teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara kita menggunakan konsep ini di zaman sekarang? Untuk jaga buana nyungcung atau kesadaran, teman-teman bisa luangkan waktu untuk refleksi, mikir tentang tujuan hidup, dan memahami diri sendiri gitu, teman-teman. Atau bahasa lainnya move in lah gitu. Jadi tidak harus ribet, kadang cukup duduk diam 10 menit gitu, teman-teman. Nah, kemudian kuat dengan buana panca tengah atau aksi gitu. Jadi jangan cuman mikir gitu. Lakukan saja, teman-teman. Kerja dengan niat, bangun kebiasaan baik dan konsisten gitu. Dan ketiga, coba kelola buana larang atau emosi dan insting gitu, teman-teman. Dan ini jangan ditolak, teman-teman, tapi juga jangan diturutin mentah-mentah gitu ya. Jadi belajar mengenali emosi, mengendalikan reaksi, dan menyalurkan energi, teman-teman. Nah, inilah inti dari semuanya, teman-teman. Hidup itu bukan tentang jadi sempurna, teman-teman, tapi tentang bagaimana kita sadar gitu, bergerak, berkeseimbangan gitu. Jadi ketika pikiran jenuh, tindakan tepat, emosi terkendali, di situ kita hidup mulai terasa utuh, teman-teman. Nah, jadi teman-teman,
Tri Tangtu Buana bukan sekedar konsep lama ya. Ini adalah cara melihat hidup secara utuh, dan konsep tiga dalam satu ini bukan milik satu tempat saja. Ini adalah pola universal yang muncul di banyak budaya. Nah, mungkin karena manusia dimanapun dia berada selalu mencoba memahami satu hal yang sama gitu ya. Bagaimana hidup itu bisa seimbang atau selaras gitu, teman-teman. Nah, kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban itu keluar, padahal jawabannya sudah ada di dalam diri kita, di antara kita, pikiran kita, tindakan kita, dan rasa kita, teman-teman. Kalau ketiganya selaras, hidup bukan cuman dijalani, teman-temannya, tetapi benar-benar dipahami. Jadi, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Terima kasih. Sampurajan, sampurasun.